Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali NCL Lovers Angkatan 29. Tidak terasa hari ini sudah sampai di sharing session terakhir dari rangkaian pengenalan departemen dari minggu kemarin. Semoga dari sesi-sesi sebelumnya teman-teman sudah mendapatkan banyak wawasan, inspirasi, dan tentunya semangat baru untuk belajar dan berproses di dunia perhotelan. Seperti biasa, mari kita awali kegiatan hari ini dengan sambutan dari manajer NCL Madiun, Bapak Yohanes. Kepada Bapak Yohanes, kami persilakan. Terima kasih Ms. Puspa atas kesempatan yang diberikan buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah tetap semangat. Ini di jam 9 lebih 7 menit. Ada kurang lebih 51 siswa yang sudah masuk di angkatan ini. Di meeting kali ini. Gimana? Ini hari terakhir nih. Nanti setelah ini Ms. Puspa akan sharing share link kepada kalian untuk penentuan departemennya ya. Coba nih, pakai tombol reaksi. Yang sudah ngerti mau masuk departemen apa, kasih reaksi lock. Kasih reaksi lock. Coba. Nah, luar biasa. Sudah ngerti ya. Nih, ya. Banyak juga nih. Banyak yang bagus lah. Yang masih bingung, kasih reaksi tepuk tangan. Oh, ada juga yang masih bingung. Oke. Sekali lagi teman-teman, intinya saya mengingatkan buat teman-teman bahwa pemilihan departemen jangan didasarkan kepada testimoni alumni saja, walaupun 9 hari ini teman-teman dengerin testimoni alumni. Wah, kalau dengerin dia kayaknya saya pengen seperti dia. Kalau dengerin yang lain saya pengen seperti dia. Ya, semuanya punya proses. Tapi kami menyadari bahwa setiap alumni yang sukses itu diawali dari pemilihan departemen yang tepat. Ya, setiap alumni yang sukses dimulai dari pemilihan departemen yang tepat. Jadi selalu diingat ya, kalian secara sederhana sekarang menanyakan dalam diri kalian masing-masing. Saya pengen bekerja dikuras pikirannya, jadi pemikiran, memikirkan sesuatu, atau dikuras tenaganya, kekuatannya, seperti itu. Bila teman-teman mau masuk ke departemen yang lebih fokus kepada pemikiran, ya, bisa masuk ke FO. FO itu tidak terlalu banyak tenaga, lebih banyak pemikiran, seperti itu. Kalau teman-teman pengen fokus tenaga dengan kemampuan fisik lebih utama, ya silahkan masuk departemen hari ini, housekeeping, seperti itu. Tapi yang bagus buat teman-teman, karena di EPS juga butuh pemikiran dan juga butuh tenaga ya. Bukan berarti kalau Pak Yones bilang kayak gini, wah saya tak milih housekeeping ya, tenaga nggak perlu mikir ya, tetap sama. Housekeeping pun juga sama seperti itu. Baik teman-teman, hari ini pematerinya Pak Kafid akan menjelaskan bagaimana nanti kegiatan-kegiatan di housekeeping, dan nanti ada Kak Andi Istianto, ini temannya Pak Kafid. Kalau kemarin temannya Pak Kafid yang satu ada di luar negeri, ini Kak Andi ini dia fokus. Tadi sebelum kalian masuk ini saya tanya-tanya, dia fokus kayaknya pengen berkarir di dalam negeri dulu gitu ya. Ternyata berkarir dalam negeri itu juga menjanjikan ya. Kalau banyak di antara kemarin narasumber itu ada dari luar negeri, ya ini ada juga yang mereka dalam negeri namun juga bisa sukses. Silahkan nanti dengarkan bagaimana Kak Andi bercerita terkait dengan housekeeping ya. Oke, baik, untuk meningkat waktu silahkan nanti Pak Kafid dan Kak Andi untuk bisa sharing terkait dengan housekeeping.
saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Baik. kembali pada Mas Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes atas sambutannya. Berikutnya kita masuk ke sesi materi. Kita akan mengenal lebih dekat Departemen Housekeeping yang akan dibawakan oleh Pak Kafid, pengajar housekeeping, dan juga ada Kak Andi, alumni NCL yang kini sudah terjun langsung di dunia perhotelan. Langsung saja kita masuk ke materi pertama terlebih dahulu ke Pak Kafid. Kepada Pak Kafid kami persilakan. Baik, terima kasih pada Miss Puspa dan Mr. Yohanes atas kesempatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan? Ya, terima kasih karena Masih. bagus. Terima kasih sudah mau masih join sampai di pertemuan terakhir ini. Semoga nanti kalian masih bisa sampai selesai ya. Ini meetingnya. Oke, jadi hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Jadi nanti kalian sudah harus tahu tuh memutuskan untuk mengambil departemen apa yang mau ambil ya kan. Jadi nanti kalian yang belum bertanya kemarin mungkin nanti bisa bertanya juga ya. Baik, kita langsung saja untuk masuk ke materi kita di pertemuan kita pada hari ini ya. Oke, baik semuanya untuk pertemuan kita di hari terakhir ini ya. Yaitu kita akan menjelaskan tentang etika kerja dan tentunya peluang karir di housekeeping ya. Dengan tujuan pembelajaran membuka wawasan tentang pentingnya sikap profesional dalam pekerjaan housekeeping serta jenjang karir yang dapat diraih tentunya. Baik, bisa next. Oke, tentunya untuk bahasan pertama yaitu adalah jenjang karir housekeeping. Tentunya setiap departemen pasti memiliki jenjang karir mereka masing-masing ya. Tentunya housekeeping itu juga kita akan memulai juga dari entry level atau level yang paling bawah tentunya. Setelah dari NCL tidak mungkin kalian nanti akan langsung menjadi eksekutif housekeeper ya. Kita pasti akan memiliki proses ya dari bawah lalu sampai ke atas. Oke, mungkin untuk jenjang karir biasanya kita akan memulai dulu tuh dari yang paling bawah seperti public area attendant ya. Jadi nanti kalian akan menjadi public area, lalu kalau untuk selanjutnya nanti bisa naik ke room attendant dan menjadi supervisor, lalu asisten housekeeper dan tentunya menjadi executive housekeeper untuk jenjang karirnya. Jadi seperti itu. Dan semua itu perlu proses dan tentunya perlu kerja keras dan penuh kesabaran juga. Oke, untuk jenjang karir housekeeping sangat fleksibel, memungkinkan untuk bekerja di berbagai tempat ya, termasuk hotel, apartemen, resort, dan villa, dan tentunya di kapal pesiar, ya kan? Jadi kita tidak hanya di hotel saja. Jadi di kapal pesiar itu sangat banyak membutuhkan juga seorang housekeeping tentunya. Tentunya masih banyak tempat lainnya. Oke, next. Ya, selanjutnya adalah etika kerja housekeeping ya. Jadi setiap pekerjaan pasti harus memiliki etika kerja ya. Jadi apa aja sih itu etika kerja ketika kita menjadi seorang housekeeper ya. Pertama, kita harus disiplin ya. Disiplin dalam apa? Tentunya disiplin dalam waktu. Ketika masuk pagi, kita harus datang sebelum waktu briefing dimulai. Tentunya di housekeeping itu pasti akan ada kayak briefing ya sebelum kita mulai bekerja. Jadi entah itu briefing tentang occupancy atau guest yang VIP dan tentunya masih banyak lagi. Makanya kita harus disiplin dalam bekerja tepat waktu. Ya, jadi seperti itu. Lalu di poin kedua ada menjaga privasi tamu.
Ya, tentu ketika kita mengerjakan kamar, contohnya kita harus menjaga privasi mereka. Kita tidak boleh tuh ketika ada barang atau apa itu kita bilang ke orang lain ya. Jadi kita itu juga harus bisa memberikan privasi kepada tamu tersebut ya. Tidak boleh dikasih sembarangan informasi ke orang lain ya. Ya, lalu adalah ketelitian untuk poin nomor 3. Ketelitian itu menyangkut ketika bekerja ya, ketika bersih-bersih kita juga harus teliti. Contohnya ketika membersihkan kamar, mungkin di atas kasur ada kayak cincin atau apa ya, kita harus cek dulu tuh, tidak boleh langsung di stripping. Ya, kita harus teliti agar tahu bahwa di situ ada barang ya. Jadi kita tidak boleh asal. Oke, selanjutnya adalah kejujuran. Ya, tentu poin di setiap pekerjaan ya, kita harus menjadi orang yang jujur dalam hal apapun ya, karena kejujuran itu juga sangat penting. Jika kalian salah, ya kalian bilang salah, jika benar, ya kalian bilang benar. Jadi seperti itu. Lanjut, selanjutnya adalah poin kelima, ada grooming dan penampilan profesional. Ya, walaupun kita seorang yang bersih-bersih ya, tapi kita harus tetap memberikan penampilan yang bagus ya. Kita harus grooming diri kita sendiri. Sebelum kita mengerjakan atau membersihkan area orang lain, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menggrooming atau kita ya, dari kita sendiri dulu. Kita harus bersih, kita harus memiliki tampilan yang bagus juga, tidak boleh acak-acakan. Di housekeeping itu harus rambutnya harus tertata, pakaiannya harus rapi, juga seperti itu. Ya. Lalu untuk poin ke-6 ada SOP masuk kamar. Ya, SOP masuk kamar ya, housekeeping itu ketika masuk kamar kita tidak boleh langsung tuh buka langsung saja ya. Ya, jadi nanti yang memilih housekeeping ada tuh caranya ketika kalian masuk kamar. Contohnya pertama itu harus cek tanda dulu ya, apakah kamar tersebut ada tanda DND-nya atau tidak ya kan. Kalau tanda DND kita tidak boleh masuk di kamar tersebut karena DND itu adalah kamar yang tidak boleh diganggu ya. Jika kamar tersebut tidak DND, maka kalian bisa masuk untuk membersihkan. Tentunya masuknya juga harus menggunakan SOP dengan cara ketok pintu atau ringing the bell 3 kali dan bilang housekeeping. Tentunya nanti SOP masuk kamar semuanya nanti akan kita pelajari di NCL Madiun. Baik, untuk etika kerja saya rasa itu ya yang harus dimiliki dan tentunya masih ada beberapa lagi. Karena ketika bekerja kita harus memiliki etika-etika. Baik, next selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah tantangan dan juga keunikan kerja di housekeeping ya. Kemarin tentunya sempat dijelaskan juga sama beberapa alumni yang sudah kalian dengarkan yang di housekeeping ya. 2 pertemuan sebelumnya, apa sih tantangan mereka, keunikan mereka, poin plus, poin minus yang dijelaskan oleh mereka ya. Ya, di sini juga saya akan sedikit menjelaskan juga ya. Tentu untuk tantangannya adalah shift kerja ya. Jadi housekeeping itu ada yang nantinya akan ada di shift pagi, siang, tentunya bahkan malam ya. Jadi nanti juga akan ada yang di malam hari shiftnya. Tapi biasanya yang malam itu biasanya yang senior-senior saja. Lalu untuk libur tidak selalu di akhir pekan atau hari libur nasional. Ya, jika kalian sudah memutuskan untuk kerja di perhotelan, kalian tidak akan bisa libur seperti PNS ya. Hari Sabtu, Minggu libur itu tidak bisa. Karena kita di perhotelan setiap hari buka, jadi libur kalian juga tidak akan menentu ya di hari apa. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya adalah pekerjaan fisik yang berat. Ya, housekeeping ya tentunya kalian harus butuh fisik ya kalau menjadi housekeeping ya. Karena membersihkan banyak kamar per hari itu juga memerlukan tenaga ya. Di seberapa kamar kalian dapat nanti. Lalu tentunya kalian akan mengangkat linen, mendorong troli yang berisi juga peralatan pembersih ya. Contoh troli yang saya share di pertemuan kedua kemarin, ya kan itu nanti akan berisi seluruh peralatan pembersih ya. Jadi seperti itu. Fisik juga harus disiapkan ya ketika menjadi seorang housekeeping itu. Oke, selanjutnya adalah menangani tamu yang marah. Nah, ini kadang akan ada tuh tamu yang komplain mengenai kebersihan. Ya, kadang kita sebagai housekeeping harus tahu
cara menghandle seperti apa ya. Kenapa sih tamu kok bisa marah ya? Tamu bisa marah karena beberapa alasan ya. Seperti kamar kotor, bedsheet stain, amenities yang tidak direfill, dan tentunya lain-lain. Tentunya kita sebagai housekeeping harus memberikan yang terbaik ya. Bukan jika ada tamu yang komplain, kita juga harus bisa menyelesaikan masalah tersebut ya. Jadi bukan berarti ketika kita bersih-bersih terus ada kesalahan kita tidak bisa menghandle komplain tersebut. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya adalah housekeeping. Harus tetap sabar, tenang, dan profesional untuk mencari solusi. Ya, jadi ketika menghandle komplain, kita harus tetap tenang, sabar, dan profesional ya, sampai solusi tersebut bisa dipecahkan. Baik, selanjutnya ada kamar yang sangat kotor atau tidak tertata. Ya, tentunya jika kalian sudah memutuskan menjadi seorang housekeeper, nantinya ketika berada di kamar ya, mengerjakan kamar atau sebagai room attendant, tentunya kalian nanti akan menemukan tuh beberapa tamu yang meninggalkan kamar dalam kondisi yang sangat berantakan ya. Jadi nanti pasti ada yang seperti itu, ada yang berantakan, ada yang nggak terlalu berantakan ya. Jadi seperti itu. Kalau kamar yang berantakan harus dibersihkan itu biasanya waktunya lebih lama ya daripada kamar yang tidak berantakan ya. Jadi seperti itu. Terus tentunya ada tantangan mental dan juga tantangan fisik di housekeeping itu ya. Jadi kalian harus siap, kerja keras karena memang sangat perlu sekali tenaga dari housekeeping itu ya. Kalau mau tidak terlalu banyak tenaga, benar yang dikatakan Mr. Yohanes tadi, yaitu kalian ambil front office ya. Housekeeping itu pasti memerlukan tenaga. Tapi bukan berarti juga housekeeping itu tidak mikir ya. Kita tetap akan mikir ya, karena kita harus tahu cara manage waktu, cara handle komplain, cara berkomunikasi dengan tamu ya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya next. Ya, tadi setelah ada tantangan ya, tentunya sekarang saya akan menjelaskan keunikan dan juga kepuasan dalam pekerjaan housekeeping ya. Yang pertama, tentunya kepuasan melihat kamar menjadi bersih ya. Ya, nanti kita akan memiliki kayak rasa bangga tuh melihat kamar yang awalnya berantakan, kotor, jadi rapi dan wangi ya. Jadi seperti itu. Itulah mengapa housekeeping itu juga termasuk salah satu kunci departemen yang ada di hotel ya. Karena nanti tamu pasti akan, pertama itu mereka akan mencari kamar terlebih dahulu ya. Mereka akan istirahat terlebih dahulu. Ya kan, mereka nggak mungkin kan tiba-tiba datang langsung berkunjung ke gym, itu kan nggak mungkin. Jadi yang paling mereka kunjungi nanti yang paling pertama adalah kamar ya. Makanya kita harus menyiapkan kamar yang baik, kamar yang bersih, dan tentunya rapi. Ya, tentunya pekerjaan langsung terlihat hasilnya. Ya, jadi pekerjaan kita itu langsung jelas dari yang sebelumnya kotor menjadi bersih. Itu benar-benar yang kalian akan mendapatkan kepuasan seperti itu ya. Selanjutnya adalah tamu yang tersenyum dan juga puas. Nah, ini nih. Ini juga termasuk poin ya yang memberikan tentunya mood kita naik ataupun tamu tersebut memiliki mood yang bagus ya. Saat tamu memuji hasil kerja kita ya, tentunya kita memiliki rasa bangga yang luar biasa ya. Nah, makanya kita harus bisa memberikan servis yang terbaik ya. Lalu tamu yang puas cenderung kembali lagi dan memberikan tip ya. Jadi jika tamu tersebut nyaman tinggal di hotel tersebut, kamarnya bersih ya kan, pelayanan kita baik, maka tamu tersebut nanti bisa kembali tuh. Tentunya juga akan merekomendasikan kepada temannya bahwa hotel ini sangat bagus pelayanannya ya kan. Jadi housekeeping itu bukan sekedar membersihkan saja, kita juga harus memberikan bagaimana sih cara memberikan treat guest itu yang baik ya. Dan tentunya mereka akan memberikan tip. Nah ini nih yang pasti kita dapat kalau kita memberikan servis yang benar-benar bagus ya. Jadi guest itu akan memberikan tip kepada kita. Apalagi nanti kalian bisa buat tuh kayak towel art ya. Itu juga termasuk seni dari housekeeping, membuat macam-macam kayak hewan dari towel ya. Itu juga cara mengundang tip juga. Oke, selanjutnya adalah setiap hari tidak pernah sama ya. Jadi setiap kamar, setiap tamu, dan setiap hari punya cerita berbeda.
dan tentunya tidak monoton. Pasti kalian nanti akan menemukan tuh tamu dari berbeda-beda daerah, mungkin kalau di luar nanti akan berbeda-beda negara ya. Contohnya kayak saya yang pernah di luar, saya juga pernah menemukan banyak sekali tamu berbeda negara, dan tentunya kalian bisa belajar tuh budaya mereka, bahasa mereka ya. Itu bisa kalau kalian bisa berinteraksi ya. Tentunya meningkatkan opportunity mungkin ya. Oke, selanjutnya adalah belajar banyak hal ya. Ya, jadi kita di housekeeping itu tentunya juga belajar banyak hal, bukan hanya tentang bersih-bersih ya, tapi kita harus belajar manajemen waktu, ya, harus disiplin, cara mengerjakan kamar itu kita bisa memanage-nya, agar dari pagi sampai sore itu kita bisa selesai tepat waktu ya, nggak lebih dari waktu kerja kita, kalau bisa ya. Itulah kenapa kita juga harus bisa manajemen waktu, tentunya kerja sama tim ya, karena kadang housekeeping itu juga ada teamwork-nya, jadi kita dilatih untuk kerjasama dengan tim, lalu melatih mental, tahan banting, dan tentunya penyelesaian masalah ya. Lalu kamu bekerja untuk membuat orang lain merasa seperti di rumah. Ya, itu kenapa kok harus seperti itu? Karena usahakan mereka senyaman mungkin ya ketika mereka menginap itu ya. Makanya kalian harus memberikan kamar yang bagus, rapi, dan tentunya servis yang oke kepada tamu tersebut. Baik, selanjutnya. Next. Oh ya, di sini mungkin ada sedikit video ya tentang praktek di room attendant ya. Sedikit gambaran saja nanti kalian prakteknya, mungkin bisa diputar. Bisa atau tidak ini coba. Ya, itu sedikit gambaran ya. Mungkin videonya agak macet-macet ya. Jadi kita tidak hanya merapikan tempat tidur, tapi kita juga akan membuat nanti towel art ya. Jadi kita kreasi, jadi seperti itu ya. Banyak nanti yang kita akan praktekkan. Ya, seperti tadi menata troli, making bed, tentunya lain-lain. Oke, jadi seperti itu. Tuh, kurang lebihnya ya. Oke, next. Ya, jadi housekeeping memang bukan pekerjaan yang mudah ya, tapi penuh nilai, tantangan, dan tentunya kepuasan batin tersendiri. You don't just clean rooms, but you create comfort, privacy, and happiness ya. Jadi kita bukan sekedar membersihkan kamar, tapi kita juga harus memberikan kenyamanan, privasi, dan juga happiness kepada tamu tersebut. Ya, mungkin sudah ada gambaran ya tentang housekeeping yang tugasnya bukan hanya tentang bersih-bersih, tapi mereka termasuk salah satu departemen yang sangat vital di industri perhotelan ya. Jadi mungkin kalian sudah bisa memutuskan, mendesain mana departemen yang akan kalian pilih, front office, food and beverage service, ataupun housekeeping. Itu terserah kalian sendiri ya. Kalian tahu adalah kalian. Baik, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya nanti akan ada alumni dari Ancel Madiun juga yang akan sharing pengalamannya bekerja di housekeeping. Baik, terima kasih. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Oh ya, saya mengucapkan ya, saya tunggu di Ancel Madiun untuk semuanya. See you ya untuk angkatan 29. Selalu semangat. Oke. Baik, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Kemis Pak. Terima kasih.
Ya, terima kasih banyak Pak Hafid atas pemaparan materinya. Selanjutnya, mari kita dengarkan pengalaman menarik dari Kak Andi, alumni NCL Madiun yang akan berbagi cerita setelah lulus dari NCL. Kepada Kak Andi, kami persilakan. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Andi, berasal dari Ponorogo. Saya salah satu alumni NCL angkatan 2021, temannya Mr. Kafir dulu satu angkatan. Kenapa saya memilih kuliah di NCL Madiun? Karena saya ingin cepat bekerja dan bisa mendapatkan hotel yang saya inginkan. Nah, pada waktu pembelajaran dulu di NCL Madiun, saya angkatan 2001 pas waktu COVID. Jadi pembelajarannya kita tuh harus jaga jarak dan menggunakan masker. Namun tidak menghalangi kita buat belajar. Saya sekarang bekerja di Hotel JW Marriott Surabaya. Dulunya saya memilih jurusan housekeeping karena saya suka dengan kebersihan kamar, kerapian, dan orangnya disiplin. Untuk selama saya bekerja di JW Marriott Surabaya sebagai housekeeping, saya belajar waktu training mengenai public area selama 2 bulan, di room attendant selama 2 bulan, dan di laundry selama 2 bulan. Nah, waktu itu saya di sana mengenal yang namanya gimana kerja yang cepat dan tepat, dan kerja kita tuh kalau hari libur, kita tuh nggak bisa libur kayak orang lain gitu. Kita Sabtu Minggu kita harus bekerja gitu. Nah, dan setelah selesai magang, alhamdulillah saya melanjutkan kerja di tempat magang saya dan diterima tanpa interview. Jadi saya bekerja di Hotel JW Marriott Surabaya dari selesai training hingga sekarang, kurang lebih 4 tahun. Posisi yang saya kerjakan sebagai room attendant bertugas menyiapkan kamar dan bertanggung jawab membersihkan area kamar. Kegiatan saya selama bekerja selalu berangkat pagi lebih dulu untuk mempersiapkan peralatan yang saya siapkan seperti setup amenities, linen-linen. Nah, setelah itu sebelum bekerja kita tuh ada briefing pagi, ada worksheet yang disiapkan oleh supervisor dan informasi-informasi di mana kita harus tahu nanti area mana yang kita kerjakan. Untuk worksheet kita tuh ada seharinya ada 15 kamar. Dan waktu pengerjaan kita dikasih waktu selama untuk kamar check-out 20 menit, bisa sampai tergantung kondisi kamar, sampai 30 menit. Setelah itu, suka duka di housekeeping, untuk sukanya kita mendapatkan tip, ketemu orang luar negeri, nggak hanya orang Indonesia saja, apalagi di Marriott Hotel Bintang 5. Untuk dukanya kita tuh nggak bisa pulang tepat waktu, pulangnya selalu malam. Apalagi di hari Sabtu dan Minggu pasti banyak cekotan. Kita tuh harus lebih teliti dalam mengerjakan kamar. Kalau mendapatkan komplain, kita pasti tahu lah ya apa perasaan kita waktu dapat komplain, belum ke supervisor, ke manajer.
pasti kita nggak enak. Kita harus lebih teliti dalam mengerjakan kamar. Dan nah, untuk kalian ingin memilih jurusan housekeeping, pesan saya harus lebih siapkan mental dan kerja keras, karena housekeeping itu berat. Tapi kalau kita menjalani dengan niat dan ikhlas, kita pasti enjoy aja kita dalam menjalankan dunia housekeeping, kerjaan housekeeping. Nah, itu aja ya informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya bisa ditanyakan nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Andi untuk ceritanya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman buat yang punya pertanyaan bisa diketikkan di kolom chat. Ya, silakan yang ini bertanya ya, bisa diketikkan. Ini ada pertanyaan dari Kak Setiawan Bagus. Izin bertanya, untuk housekeeping sendiri apakah presentase lowongan pekerjaannya itu besar? Mungkin bisa dijawab Pak Kafid atau Pak Yohanes. Halo, ya. Gimana, Miss? Ya, ini ada pertanyaan untuk housekeeping sendiri, apakah presentase lowongan pekerjaannya itu besar? Ya, kalau menurut saya itu apa ya? Ada ya. Jadi sangat banyak juga ya untuk lowongan housekeeping. Apalagi sekarang itu vacancy sangat banyak juga ya di housekeeping luar negeri maupun di kapal pesiar. Jadi menurut saya masih sangat banyak ya presentasinya untuk housekeeping. Itu saja. Selanjutnya ada lagi dari Kak Zaki. Apakah ada perbedaan saat bekerja di kapal pesiar maupun di hotel? Untuk siapa, Miss? Di sini tidak ada tulisannya untuk siapa. Mungkin Pak Kafid bisa membantu menjawab. Untuk perbedaan ya. Juga kapal pesiar ada. Kan kalau di kapal pesiar kita pasti bekerja di kapal ya atau di laut. Jadi kita nanti akan ya, tapi kadang kita akan menyandar atau ngeport seperti itu ya. Dan kerjanya di kapal pesiar itu tidak ada liburnya ya. Jadi itu. Sedangkan di hotel darat mungkin pasti ada libur. Kadang 51 atau 52 ataupun 61 ya. Tergantung. Tentunya juga dari segi pressure mungkin ya agak sedikit berbeda ya. Dan tentunya ada lagi tuh kayak perbedaan dari segi waktu, lalu segi kita kalau di kapal kita plusnya juga bisa jalan-jalan keliling beberapa negara ya kan. Mungkin kalau di hotel mungkin kita hanya di stay di negara tersebut.
Ya, jadi banyak sekali untuk perbedaan antara kerja di kapal pesiar dan juga kerjaan di hotel ya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Silakan lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya dari Kak Raditya, untuk Kak Andi izin bertanya apakah OJT Kakak diberi mungkin uang saku atau tidak sama sekali? Sebenarnya untuk angkatan saya itu dulu tuh 2021 angkatan corona. Kalau untuk saya itu untuk uang saku tidak ada. Cuman untuk yang sekarang 1 bulannya dikasih 500.000 uang sakunya. Kalau angkatan saya itu emang angkatan corona jadi minim budget. Kalau alhamdulillah kalau sekarang tuh kembali ke normal setiap bulannya dikasih 500.000 setiap bulannya uang sakunya. Kurang lebih segitu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, Sir Yohanes, Pak Ju apakah ada di room? Modelnya ini kayak ini nggak kasih cuma nah SL ya sistemnya ini di misalnya ini terus lo di WA barang lo tidak kok terus lo diskusi sama di sini. Ini seberapa persen anak housekeeping Iya. lulus dalam interview OJT ke luar negeri, khususnya di Timur Tengah, apakah balik ke diri masing-masing tergantung skill bahasa Inggris, permintaan hotel, atau mungkin ada yang lainnya? Iya, saya bantu jawab. Untuk seberapa persen anak housekeeping lulus dalam interview OJT ke luar negeri, itu lumayan banyak ya teman-teman. Terus kembali ke diri masing-masing juga, tergantung skill bahasa Inggris dan juga tergantung kemampuannya teman-teman sendiri itu. Jadi ketika belajar di NCL, kalian bisa lebih memperdalam untuk mempelajari bahasa Inggris dan juga departemen yang kalian pilih itu sendiri. Untuk permintaan hotel untuk saat ini di Timur Tengah lumayan banyak ya teman-teman, untuk housekeeping dan juga FB service. Front office juga sudah mulai ada untuk saat ini, untuk OJT ya teman-teman. Ya, mungkin itu bisa menjawab. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Kak Valentino. Izin bertanya nih, Sir, saat awal kita bekerja nanti atau magang, apakah kita langsung bekerja langsung, apa masih dilatih dulu seperti FBS? Mungkin dari Pak Kafid atau Kak Andi bisa membantu menjawab. Ya, saya bisa jelaskan terlebih dahulu ya. Tentu nanti pasti akan kita dilatih dulu ya, karena tidak mungkin tuh kita baru datang langsung dikasih kerjaan sendiri. Pasti kita akan di training dan dilatih dulu tuh, cara ini tempatnya di mana dan lain-lain. Pasti kita akan ada namanya dengan senior juga ya. Jadi bukan berarti kita langsung bekerja. Jadi pasti ada harus dilatih dulu dan diketahui mana tempat-tempatnya dan tentunya lain-lain ya. Jadi seperti itu. Ya, mungkin Kak Andi mau menambahkan? Ya. Pastinya kita diarahkan kok, nggak usah perlu khawatir. Oke, jadi nanti diarahkan ya teman-teman, nggak langsung dilepas, pasti nanti diarahkan sama seniornya. Ya, pasti ada seperti itu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, iya, gimana Kak Andi? Ya ada tantangan tersendiri lah, kita harus berani mencoba, nggak perlu takut. Kalau kamu takut pasti nanti seniormu akan marah. Ya, itu ya teman-teman. Untuk selanjutnya dari Kak Maulana, izin bertanya untuk Kak Andi, kenapa Kak Andi setelah training lebih memilih fokus di Indonesia dan untuk jangka panjang seperti apa? Dan jika ada peluang ke luar negeri, apakah Kak Andi ingin melakukannya? Silakan Kak Andi, mungkin bisa dijawab. Karena saya ingin berfokus di Indonesia, karena dekat dengan keluarga. Dan juga kalau kita tuh di sini kalau menjadi staff itu gajinya hampir sama yang di luar negeri, apalagi di Dubai gitu. Kita bisa dapatkan bisa sampai 12 juta, 8 juta, 9 juta. Itu pun di Indonesia udah bagus itu, segitu. Makanya saya fokus berkarir di Indonesia.
Dan jika ada peluang ke luar negeri, apakah Kak Andi ingin melakukannya? Tentu saya ingin mencoba tantangan baru juga ke luar negeri. Ini lagi proses ke kapal juga saya. Nah, itu ya teman-teman, Kak Andi juga lagi proses untuk ke kapal juga. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Neta, izin bertanya, Sir, menurut Pak Kafid, kalau kita punya pemikiran dan punya tujuan kerja di kapal pesiar, apakah departemen ini sangat rekomendasi? Silakan Pak Kafid. Iya, tentu ya. Jelas, karena pasti setiap tahun itu pasti akan ada, kalau di kapal kan nanti kan ada kayak kontrak yang apa ya, rotasi gitu ya. Jadi tentunya juga akan ada kapal-kapal baru yang akan di launching ya. Jadi pasti akan membutuhkan banyak sekali tuh tenaga pekerja, housekeeping, service tentunya ya. Jadi seperti itu. Menurut saya sangat rekomendasi ya. Jadi seperti itu. Sangat banyak kok teman saya yang bekerja di kapal pesiar di jurusan housekeeping ya. Jadi sangat rekomendasi kalau mau ke kapal pesiar mengambil jurusan housekeeping tentunya. Ya, lanjut pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Kak Andi, waktu masa pembelajaran di NCL, materi apa sih yang sangat susah menurut Kak Andi? Untuk materi yang sangat susah itu kita belajar di public area, terutama di bagian megang mesin, di mesin buffing namanya itu namanya. Nanti itu harus bisa ngontrolnya di public area itu. Pokoknya di area itu kalau untuk making bed kita pasti masih pemula kan, pasti waktu kita mengerjakan itu masih lama gitu. Kita perlu belajar tiap hari agar making bed-nya lebih cepat gitu. Pokoknya pasti kalau pemula pasti making bed-nya lama. Ya cukup. Ya mungkin di awal masih sulit ya, nanti kalau lama-lama belajar pasti sudah familiar dengan alatnya, dan juga mungkin kalau making bed sudah bisa gitu ya. Jadi mungkin di awal semuanya pasti rasa agak berat gitu, tapi lama-lama nanti kalau dipelajari pasti sudah terbiasa seperti itu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, izin bertanya dari Kak Alex, housekeeping itu apa termasuk pekerjaan yang vital? Mungkin Pak Kafid bisa dibantu jawab? Ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya, housekeeping itu termasuk salah satu departemen yang sangat important atau sangat penting di dunia perhotelan sendiri ya. Karena tentunya kita menyiapkan tempat tamu untuk beristirahat ya. Ya kan? Kamar dan area sekitar hotel itu kan juga housekeeping yang membersihkan. Jadi tentunya sangat vital sekali ya. Jadi kalau tidak ada yang membersihkan kamar gimana ya kan? Tamu istirahat di mana ya? Jadi tentu sangat vital karena kita harus memberikan kenyamanan di area kamar dan juga tentunya area publik ya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Dio Yoga. Izin bertanya Kak Andi, apakah magang di dalam negeri saat interview atau melamar kerja di bagian housekeeping menggunakan bahasa Inggris? Itu pasti ada seling-seling, ada bahasa Inggris, kadang bisa bahasa Indonesia. Tapi kalau menurut kamu bisa dan mampu buat pakai bahasa Inggris, itu malah poin plus pada saat interview. Tapi jangan khawatir, pasti pihak hotel memberikan pertanyaan yang tidak begitu sulit dan kamu bisa dibantu pada saat berbicara berbahasa Inggris. Jadi nggak perlu takut di saat interview. Pokoknya masih di area Indonesia kita tuh pasti masih menggunakan bahasa Indonesia untuk saat interview pada waktu training. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, Sir, setelah kerja di kapal, kenapa bisa secara tiba-tiba dipulangkan saat itu juga? Apa kalau buat salah selalu seperti itu? Mungkin Pak Kafid bisa dibantu jawab. Ya. Kesalahan ya, apakah selalu dipulangkan ya? Itu tergantung besar kecilnya kesalahan kalian tersebut ya. Kalau memang kalian kesalahannya sangat besar, mungkin kalian bisa dipulangkan. Tapi mungkin kalau kesalahan kecil mungkin masih kayak komplain ini kurang bersih, itu kan kita bisa menghandle. Jadi itu.
Mungkin kalau kalian berantem tuh dengan sesama sama staff di kapal, kalian berantem dan tahu atasan, mungkin itu bisa dipulangkan ya. Jadi tergantung besar kecil kesalahan tersebut. Kalau masih kecil itu masih bisa dihandle, ya kalian nggak dipulangkan dong. Kalau bisa diselesaikan ya kan. Jadi kalau besar, kalau terlalu ya kalian bisa dipulangkan. Yang penting kalian ikut SOP di kapal, ikut aturan kerja itu sudah cukup. Jadi tidak perlu yang aneh-aneh ya. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, dimanapun tempatnya ya mungkin teman-teman itu bisa Ya. kalau kalian ngikut SOP, kalian bekerja sesuai dengan aturannya, mungkin akan baik-baik saja. Kalau ketika kalian melakukan kesalahan yang fatal, mungkin kalian juga bisa dipulangkan. Jadi tetap menjaga sikap dan juga berhati-hati, seperti itu ya. Lanjut di pertanyaan selanjutnya dari Kak Neta lagi. Izin bertanya untuk Kak Andi, berapa orangkah dalam satu tim untuk membersihkan satu kamar? Apakah ada perempuan juga yang bergabung di Hotel JW Marriott Surabaya yang mengambil bagian housekeeping ini? Silakan Kak Andi. Mohon maaf Kak, mic-nya masih ke ini. Oke, saya akan jawab pertanyaan dari kalian. Untuk housekeeping kita tuh bekerjanya kalau sendiri 15 kamar. Kalau berdua tandem bisa sampai 20 kamar, 25 kamar, 23 kamar. Untuk cewek biasanya digabungkan untuk anak training digabungkan sama room attendant staff cewek. Dan untuk peminat yang di housekeeping cewek itu banyak juga, hampir sama. Intinya ya kalau sendiri ngerjainnya 15 kamar, kalau berdua bisa sampai 25 kamar, tergantung pembagian worksheet-nya. Iya, jadi untuk perempuan juga bisa ya teman-teman di housekeeping ini, tidak menutup kemungkinan kalian sebagai perempuan masuk ke departemen housekeeping, bisa juga seperti itu. Ini pertanyaan ini tambahan dari Kak Dio Yoga tadi, yang bagian dipulangkan ketika kerja di kapal, Pak Kafid. Izin menambah Kak, saat kita sudah dipulangkan kita bisa melamar kerja lagi apa enggak? Ini Pak Kafid. Untuk kalau sudah dipulangkan ya, itu tergantung kalian di blacklist atau tidak ya di perusahaan atau tempat kalian tersebut. Kalau tidak ya kalian masih bisa apply lagi. Mungkin kalian bisa apply untuk another atau kapal yang lain ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan berarti ketika kita dipulangkan kita sudah tidak bisa bekerja lagi. Jadi tetap bisa. Tapi ya usahakan jangan sampai membuat kesalahan ya ketika bekerja, jangan sampai kalian dipulangkan lah. Jadi tetap ikutin SOP, aturan yang sudah disediakan oleh perusahaan ataupun kapal. Jadi insya Allah aman ya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Oke baik, ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya untuk Pak Afid, peluang HK untuk jangka panjang mau itu di luar maupun di dalam negeri seperti apa? Ya, untuk di luar dan dalam negeri ya. Untuk di luar negeri jelas sekarang kan lagi banyak nih ya yang membutuhkan seperti yang dikatakan oleh Miss Puspa tadi, banyak sekali yang ke Timur Tengah untuk housekeeping itu ya. Kemarin juga angkatan yang sempat saya ajar, angkatan kemarin itu banyak sekali yang sekarang udah berangkat, yang menurut saya sangat masih terbuka lebar. Tentunya kalau di dalam negeri juga masih ada juga ya, contohnya kayak Mas Andi, dia berkarir di Indo, jadi menurut saya masih ada lah selagi hotel tersebut ada lowongannya. Dan menurut saya masih ada, masih bisa ya untuk jangka panjang. Baik, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, jadi Kak Andi saat membersihkan kamar itu sendiri, tidak ada teman yang membantu. Bagaimana Kak Andi? Kalau untuk saya tuh di Hotel JW Marriott Surabaya itu untuk membersihkan kamar
Kalau ada anak training, kita ditandemkan sama anak training. Jadi kadang nggak sendiri. Kalau sendiri itu jarang sih, selalu berdua sama anak training gitu. Jadi ya harus kreditnya nambah gitu perbedaannya. Kita nggak sendiri, ada anak training yang bantuin. Iya, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk magang di luar negeri itu apakah ada tahap seleksi juga? Ini mungkin Pak Kafid atau Kak Andi bisa membantu jawab. Ini untuk magang di luar negeri maupun di dalam negeri itu pasti ada tahap seleksinya juga ya teman-teman. Mungkin ditambahkan Pak Kafid dan juga Kak Andi. Iya, pasti. Magang di luar maupun di dalam pasti. Kan kita pasti akan melalui tahap yang namanya proses interview juga ya. Ya kan? Pasti ada itu. Kalau kita mau magang, kita pasti akan ditanya-tanya dulu tuh tentang kesiapan kita kerja di situ, tentang apa ya. Jadi pasti ada kok tahapannya ya. Jadi tidak langsung. Contohnya juga ketika di luar, pasti juga ada. Mereka pasti akan mencari kandidat yang benar-benar siap yang untuk bekerja di hotel tersebut. Ya. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Andi bisa menambahkan. Kebetulan saya awal Agustus keterima di Hotel Alok Surabaya. Alhamdulillah posisi saya sebagai staff. Dan itu banyak Proses. yang lamar, banyak prosesnya juga, melewati 2 kali interview. Dan alhamdulillahnya pada waktu interview itu saya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kan kita lebih mudah menerangkan dan bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Pokoknya pengalaman juga penting untuk kalian yang masih baru. Pada waktu training manfaatkan sebaik mungkin buat banyak belajar sama seniornya. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi mau magang maupun bekerja pasti ada tahap seleksinya juga. Mungkin nanti akan ada pelajaran ikhtisar perhotelan yang akan diajarkan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir mengenai tahap seleksi magang ataupun bekerja, nantinya pasti kalian akan diajarkan hal itu. Dan juga interview nanti juga diajarin kok, tenang aja. Ini untuk selanjutnya nih dari Kak Wahyu lagi. Sir, semisal kita mudah capek, apakah HK ini masih cocok buat dipilih? Gimana nih Pak Kafid dan juga Kak Andi yang sudah terjun langsung di housekeeping? Ya, mungkin bisa saya dulu ya menjawab ya. Mungkin nanti Pak Andi bisa menambahkan. Baik, kalau gimana tadi? Mudah capek ya? Ya jangan capek. Ya, kalau memang capek wajar, manusiawi kan. Jadi kita nggak mungkin dong kayak robot, nggak ada capek. Capek wajar, tapi ya selagi kita nggak menyerah, selagi kita mau berproses ya, insya Allah kalau seiring seringnya kamu mengerjakan kamar, yang penting kamu nggak ngeluh, nggak nyerah ya, itu kondisi apa ya, capek kita itu akan berkurang ya, kayak sudah terbiasa nih ya. Jadi kalau memang awal-awal banyak tuh murid-murid kemarin yang bilang, wah capek sir, awal-awal capek sir, ya itu memang wajar, manusia, benar. Tapi kan namanya, yang penting kalian nggak menyerah, nggak tiba-tiba langsung pulang gitu ya. Kalau capek ya wajar, baru pertama kali. Tapi seiring berjalannya ini nih, berjalannya waktu, kalian akan terbiasa. Soalnya sekarang udah ada yang 6 bulan UJT. Gimana di sana? Saya tanyakan, wah sekarang udah enjoy sih, udah enak, saya udah diangkat jadi casual dan seperti itu ya. Jadi awal-awal memang mungkin kalian akan merasa capek. Itu sangat wajar ya. Yang penting kalian tidak menyerah dan terus mau berusaha. Itu aja sih. Nanti kalian akan terbiasa. Dan tentunya jangan lupa ya, housekeeping juga siap fisiknya, jaga kesehatan selalu ya. Kalau kalian sakit, nanti ya ketika mengerjakan kamar, kalian tidak bisa cepat, tidak bisa maksimal ya. Jadi seperti itu. Kalau capek aja masih nggak apa-apa, wajar. Yang penting nggak nyerah dan mau terus berbenah, seperti itu sih. Ya. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya. Oke. Sir, untuk magang di luar negeri maupun di dalam negeri dapat gaji nggak ya, Sir? Ini mungkin saya bisa bantu jawab ya, teman-teman. Kalau magang di luar negeri dapat uang saku. Kalau misalkan di dalam negeri jarang sekali hotel yang
menyediakan uang saku. Jadi nggak semua hotel ada uang sakunya, dan itu sangat jarang sekali kalau misalkan di dalam negeri seperti itu. Mungkin Pak Kafid dan juga Kak Andi yang magang di dalam negeri bisa membantu menjawab. Silakan Pak Andi, gimana? Kalau untuk di hotel saya itu dapat 500.000 setiap bulannya. Jadi nggak perlu khawatir. Untuk makannya kita juga di hotel disediakan mes, ada tempatnya juga. Kalau itu pun kalau kalian mau sih, tapi kan kalau mes tuh seadanya tempatnya di Hotel Cinemark Surabaya. Ada tempatnya juga. Pokoknya nggak perlu khawatir untuk soal uang saku, pasti ada. Di hotel saya. Nah, itu ya. Jadi Hotel lain. hotel ya, kalau di dalam negeri emang benar yang dikatakan Miss Puspa dan juga Pak Andi tadi. Di hotelnya mungkin ada apa itu? Kayak uang saku, tapi mungkin beberapa hotel juga ada yang tidak ya. Jadi seperti itu. Iya teman-teman begitu. Kalau di luar negeri ada uang saku, kalau di dalam ya seperti yang dikatakan Kak Andi ada yang dapat, dan juga beberapa hotel ada yang tidak menyediakan uang saku seperti itu. Untuk pertanyaan ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya Pak Kafid dan juga Kak Andi. Untuk HK sendiri apakah ada batas minimum tinggi badan atau ada syarat kesehatan tertentu untuk ke kapal pesiar? Mungkin dari Pak Kafid. Untuk tinggi badan ya, yang penting kita nggak di bawah berapa ya, 155 aja ya. Yang penting, atau 150 ya. 150 lah ya. Tapi sebenarnya nggak ada patokan sih. Ya. Ada patokan. Sudah nggak ada patokan, itu mungkin masih dulu ya. Tapi menurut saya sekarang sudah nggak ada patokan, jadi kalau untuk tinggi badan sih aman aja ya. Yang penting kalian sehat, mau bekerja, tentunya seperti itu. Ya. Kalau untuk syarat kesehatan fisik tertentu untuk ke kapal, apakah ada Pak? Syarat kesehatan fisik ya? Ya tentunya nanti kalau kita mau ke kapal pasti kita harus siap ya. Siap secara fisik maupun mental. Untuk pengecekan fisik tentunya kita nanti pasti akan melalui tahap yang namanya MCU ya, atau medical check up ya, sebelum kita berangkat. Apakah nanti pasti akan dicek semua tuh, apakah semuanya harus ini ada yang patah atau apa lengannya yang patah atau apa gitu ya. Jadi nanti pasti akan ada medical check up untuk memastikan bahwa kandidat tersebut siap untuk ke kapal ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti kita tetap dicek kok. Iya. Apakah gigi harus rapi dan tidak boleh berlubang, Pak? Nah, ini ada yang tanya. Ya, kalau gigi memang tidak boleh berlubang ya. Jadi kalian kalau mau ke kapal pesiar, giginya bisa ditambal. Jadi bisa diatasi. Oke, jadi aman saja. Jadi untuk gigi yang penting nggak bolong aja sih. Kalau bolong kan tinggal ditambal. Itu sudah aman. Jadi kalau memang nggak rata masih aman itu. Yang penting nggak bolong aja. Itu selama pengalaman saya mengeplay sejauh ini ya. Jadi seperti itu untuk gigi. Ya begitu ya teman-teman semua. Ini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin cukup sampai di sini untuk sesi tanya jawab. Oh ini bentar Kak, ada ini lagi. Kalau banyak yang rongga Kak. Rongga gimana ini maksudnya? Mungkin rongga berlubang seperti itu atau apa? Iya berlubang seperti itu mungkin maksudnya. Ya mungkin sama ya berlubang ya. Ya tinggal di apa? Tembel gitu ya. Terus pasti nanti kalau kalian nge-play nanti pihak anu juga akan menyarankan kok kalau ini harus ditempel, jadi seperti itu ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut kalau ada gigi kalian yang berlubang. Jadi seperti itu. Yang penting kita tuh sehat. Untuk soal ini bisa diperbaiki. Yang penting kita itu fisiknya sehat, siap pokoknya ya. Jadi seperti itu. Untuk gigi berlubang bisa diperbaiki ya dengan ditambal. Iya, seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja untuk sesi tanya jawab kita kali ini. Semoga jawaban dari Pak Hafid dan juga Kak Andi ini bisa membantu rasa penasaran teman-teman semua. Dan bisa memantapkan nih teman-teman pengen pilih di departemen apa. Karena hari ini adalah sesi sharing session terakhir di Departemen Housekeeping dan departemen lainnya sudah kemarin-kemarin nih teman-teman. Baik,
NCL Lovers Angkatan 29, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak Pak Kafid dan juga Kak Andi dan semua peserta yang sudah aktif mengikuti sharing session dari awal sampai di hari ini, di hari terakhir. Semoga ilmu dan inspirasi yang kalian dapatkan selama 2 minggu ini bisa menjadi bekal berharga untuk perjalanan teman-teman di dunia hospitality dan juga sudah memantapkan diri kalian dalam memilih departemen ya ini. Apa ilmu dan juga inspirasi yang sudah kalian dapatkan selama ini. Ya, mungkin itu saja. Sampai jumpa di kegiatan NCL berikutnya. Tetap semangat dan terus berproses menjadi pribadi yang siap terjun ke dunia kerja. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys. Waalaikumsalam.